Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang kesebangunan. Pada kegiatan 3 ini kita fokuskan kepada kesebangunan segitiga siku-siku. Untuk memahami kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku, maka pada kegiatan 3 ini kita bagi menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama, pada segitiga ABC ini, dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus BC, sehingga akan terbentuk segitiga A, B, D, dan segitiga ADC yang siku-siku di titik D. Selanjutnya, segitiga ABD ini kita geser ke kanan. Begitu juga dengan segitiga ADC kita geser ke kanan, sehingga kita mendapatkan beberapa segitiga siku-siku. Selanjutnya, segitiga yang tidak terpakai kita hapus. Segitiga ADC. Kemudian garis AD tadi juga kita hapus. Maka kita akan mendapatkan segitiga A, B, C, dan segitiga D, B, A. Selanjutnya kita amati sudut-sudutnya. Pada segitiga ABC ini sudut-sudutnya adalah siku-siku, kemudian X dan Y. Sementara pada segitiga DBA sudut-sudutnya adalah siku-siku dan X. Ingat bahwa pada sebuah segitiga, jika dua sudut seperti ini besarnya sudah sama, maka sudut yang ketiga ini besarnya juga sama, sehingga besar sudut A ini sama dengan besarnya sudut Y. Jadi sudut A ini besarnya adalah Y. Selanjutnya kalian ingat pada pertemuan yang lalu bahwa jika sudut-sudut yang bersesuaian pada sebuah segitiga besarnya sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi dalam hal ini segitiga ABC dan segitiga DBA ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Selanjutnya sekarang kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan sisi AB. AB ini diapit oleh sudut siku-siku dan X. Sementara pada gambar segitiga DBA, sisi yang diapit oleh sudut siku-siku dan X adalah sisi DB. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa sisi AB ini bersesuaian dengan sisi DB. Selanjutnya perhatikan sisi BC. Sisi BC ini diapit oleh sudut Y dan sudut X. Sementara pada gambar segitiga DBA yang diapit oleh sudut Y dan X adalah sisi AB. Sehingga sisi BC ini bersesuaian dengan sisi AB. Selanjutnya kita buat perbandingan bahwa AB ini bersesuaian dengan BD, sama dengan sisi yang lain yang bersesuaian adalah ini BC bersesuaian dengan AB. Dari sini kita kalikan silang AB kali AB diperoleh AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. BD kali BC. Ini rumus pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya pada kasus yang kedua. Tadi pada kasus yang pertama kita sudah mendapatkan gambar seperti ini.
Sekarang beberapa gambar yang tidak terpakai kita hapus. Yang pertama, garis AD ini kita hapus. Kemudian segitiga ABD ini juga kita hapus, sehingga kita menemukan dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DAC. Selanjutnya sama seperti tadi, bahwa jika dua sudut seperti ini besarnya sudah sama, maka sudut yang ketiga besarnya juga sama, sehingga sudut A ini sama dengan sudut X. Selanjutnya, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga besarnya sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Jika dua buah segitiga sebangun, maka berakibat sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Sekarang kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan AC. AC ini diapit oleh sudut siku-siku dan sudut Y. Sementara pada gambar segitiga DAC, yang diapit oleh sudut siku-siku dan Y adalah sisi CD. Sehingga kedua sisi ini adalah dua sisi yang bersesuaian. Maka nanti bisa kita bandingkan bahwa AC dibanding dengan CD sama dengan kita cari sisi bersesuaian lainnya. Di sini kita punya BC. BC ini diapit oleh sudut X dan sudut Y. Sementara yang diapit oleh sudut Y dan X pada segitiga DAC adalah CA. Sehingga dari sini bisa kita nyatakan bahwa sisi BC ini bersesuaian dengan sisi AC. Maka di sini bisa kita buat perbandingan CB dibanding ini AC, karena keduanya bersesuaian. Selanjutnya kita kalikan silang AC dikalikan AC, diperoleh AC pangkat 2 sama dengan ini juga dikalikan silang, yaitu CD kali CB. Ini rumus kedua yang kita dapatkan. Selanjutnya pada kasus yang ketiga, sama seperti kasus pertama, kita tadi mendapatkan gambar seperti ini. Sekarang gambar yang tidak terpakai ini kita hapus. Maka kita mendapatkan dua buah segitiga, dan terlebih dulu kita atur segitiga ini agar lebih mudah menjadi seperti ini. Maka kita dapatkan segitiga CAD dan segitiga ABD. Ingat tadi bahwa dalam segitiga CAD ini, kalau salah satunya Y, maka yang lain adalah X. Begitu juga pada segitiga ABD, kalau salah satunya sudah X, maka yang lainnya tadi besarnya adalah Y. Ingat bahwa kedua segitiga ini seperti pada kasus 1 dan 2 adalah dua buah segitiga yang sebangun. Selanjutnya, jika kedua segitiga ini sebangun, maka berakibat sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Sekarang kita cari sisi yang bersesuaian. Perhatikan sisi DA. Pada sisi DA ini diapit oleh sudut siku-siku dan X. Selanjutnya, pada segitiga ABD yang diapit oleh sudut siku-siku dan X adalah sisi DB. Sehingga sisi DA ini bersesuaian dengan sisi DB. Bisa kita buat perbandingannya, berarti di sini DA dibanding DB sama dengan sisi lain yang bersesuaian. Kita lihat bahwa sisi DC ini diapit oleh siku-siku dan Y. Sementara pada segitiga ABD yang diapit oleh siku-siku dan sudut Y adalah sisi
AD, sehingga sisi DC ini bersesuaian dengan sisi AD. Maka di sini bisa kita buat perbandingannya, yaitu DC dibanding dengan DA. Selanjutnya kita kalikan silang, DA kali DA diperoleh AD atau DA pangkat 2 sama dengan, ini juga dikalikan silang, diperoleh DB kali DC. Ini rumus ketiga yang kita dapatkan. Selanjutnya, dari kegiatan 3 kita bisa menyimpulkan untuk kasus yang pertama tadi ini. Kita memperoleh rumus AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. Sekarang kita buat skemanya sehingga nanti kalian akan mudah mengingatnya. AB pangkat 2 berarti ini. AB pangkat 2 sama dengan BD. BD itu ini. Kemudian dikalikan dengan BC. BC itu ini. Ini skema yang kita dapatkan. Mudah untuk diingat. AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. Jadi AB BB seperti itu. Sekarang rumus yang kedua tadi, AC pangkat 2. Ini AC. AC pangkat 2 sama dengan C lagi. Dimulai dari C apa? CD dikalikan CB. Ini untuk mengingat. Jadi AC sama dengan CD kali CB. Yang terakhir AD pangkat 2, yaitu ini AD, maka dimulai dari D. DB berarti ini DB dikalikan D lagi apa? DC. Ini yang kita dapatkan pada kegiatan yang ketiga untuk kasus 1, 2, dan kasus 3. Selanjutnya latihan soal yang pertama. Pada gambar di atas, PQ tegak lurus QR ini, kemudian ini juga tegak lurus, panjang PS adalah 5. Berarti kita tulis di sini 5. Selanjutnya SR 4. Berarti di sini 4. Pertanyaannya, tentukan panjang QR. Kita tulis di sini QR pangkat 2 sama dengan QR itu ini. Berarti nanti dimulai dari R titik-titik kali R titik-titik seperti itu. Berarti di sini RS kali R lagi RP. Berarti di sini RP. Sekarang kita masukkan RS-nya 4 kali RP-nya. RP itu adalah RS ditambah SP. Berarti 4 ditambah 5 diperoleh 9. QR pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 36. QR sama dengan akar 36. Akar 36 diperoleh 6. Jadi panjang QR ini adalah 6 cm. Selanjutnya soal yang kedua. Pada gambar di atas diketahui LN. LN itu ini 16. Kemudian KN-nya 8. Pertanyaannya NM. NM itu ini. Ingat, rumus yang kita punya adalah mencari KL, kemudian mencari LM, dan mencari LN. Rumus mencari NM tidak punya. Maka yang kita pakai yang ini, yang ada angkanya, rumus mencari LN. Bisa kita tulis LN. Maka di sini nanti sama dengan N titik-titik kali N titik-titik. Berarti LN itu sama dengan N. M ini berarti N. M kali N lagi, yaitu NK. Seperti ini.
Selanjutnya kita masukkan ln-nya 16, nm-nya yang ditanyakan, ini pangkat 2 ya, kali nk-nya yaitu 8. 16 pangkat 2 256 sama dengan nm kali 8. Maka di sini nm sama dengan 256 dibagi 8, diperoleh nm sama dengan 32. Sehingga panjang nm ini adalah 32 cm.